Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Reliance Sekuritas Indonesia. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia. Mas Lanjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Provinsi DKI Jakarta. Ya, kita lihat hari ini IHSG bergerak ke zona merah di 0,83%. Apa saja sentimen yang mempengaruhi lantai bursa hari ini, Mas Lanjar? Oke, yang pertama masih terkait mengenai pertumbuhan kasus COVID di Indonesia yang terus mendekati Filipina ya, dan saat ini Indonesia menempati urutan nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah Filipina. Ini menjadi kekhawatiran investor, terutama investor asing. Hari ini saya lihat ada banyak investor asing melakukan aksi net sell kembali pada saham-saham perbankan di Indonesia, terutama dari BCA yang menjadi top net sell value investor asing di perdagangan hari ini. Dan investor asing pun terakhir saya pantau itu sudah memasuki level 900 miliar rupiah net sell-nya ya. Terlepas dari kasus COVID, ada juga penantian investor mengenai pertemuan FOMC ya, yang nanti malam itu akan membahas terkait dengan stimulus dan juga suku bunga ya, di mana hal itu akan menjadi tolak ukur pemulihan ekonomi dan juga tolak ukur sebagai pengukuran kuartal ke-3 untuk GDP Amerika dan juga tingkat pengangguran di sana. Selain itu juga investor terlihat masih akan mencoba melakukan aksi tunggu di beberapa data ya, yang sebelumnya pada hari kemarin kita mengalami penurunan neraca perdagangan yang surplusnya mengalami penurunan dikarenakan aktivitas dari impornya masih lebih besar daripada aktivitas dari ekspor, seperti itu. Oke, Kak, besok rencananya kan akan ada rapat Dewan Gubernur begitu. Seperti apa Anda melihat ekspektasi pasar terhadap hasil rapat Dewan Gubernur nanti? Ya, besok ada Dewan Gubernur Bank Indonesia ya, yang dimana banyak analis pun masih memperkirakan tidak ada perubahan 7 days repo rate-nya ya. Dan hal itu terlihat memang banyak prediksi kalau 7 days repo rate-nya akan berada di 4%, dan Bank Indonesia pun tidak begitu agresif mengambil langkah ke depannya. Dan besok pun akan ada sedikit gambaran mengenai bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di mata Bank Indonesia saat ini, dan apakah Bank Indonesia ke depannya di akhir tahun akan kembali memangkas suku bunga atau terus kembali menahan karena melihat tingkat inflasinya masih bisa terkendali. Dan respon pasar otomatis kembali lagi akan mengalami aksi tunggu ya, dan beberapa sentimen, karena secara sentimen atau katalis saat ini itu memang masih belum ada yang keluar lebih baru setelah kemarin itu ada neraca perdagangan, seperti itu. Oke, untuk pekan ini seperti apa saran dan juga rekomendasinya, Mas Lanjar? Ya, untuk pekan ini IHSG masih akan cenderung bergerak mix ya, namun kalau secara teknikal sendiri sedang menuju level psikologis 5.000-an ya, dimana IHSG kemarin itu sempat panic selling di pekan lalu, namun berhasil whipsaw dan kembali pada level psikologis 5.000. Hal ini akan menjadi signal positif untuk IHSG selama dia terus kuat di atas psikologis 5.000. Dan kemungkinan di pekan ini akan berada di kisaran supportnya di kisaran 5.000 dan resistennya akan mencoba menuju 5.200, di mana kalau secara teknikal sendiri level 5.200-an itu adalah bearish trendline jangka pendek yang harus di break out sebagai konfirmasi penguatan lanjutan untuk IHSG. Dan untuk rekomendasi saham ya yang saya jagokan itu masih terkait mengenai saham-saham yang bergerak pada bidang pulp industry ya, dan juga pada bidang pertambangan, terutama tambang minyak dan tambang batu bara.
dan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang konsumsi, ya. Dimana kalau saya lihat dari technical itu menggunakan performance ya dari beberapa sektor konsumsi ini yang lebih cepat recovery-nya setelah adanya gejolak dari harga atau ISG, dan ini yang tentu akan kita jagokan. Untuk saham-saham yang mungkin bisa diperhatikan dari konsumsi seperti Indofood, Kalbe Farma ya, dan juga ICBP. Dan untuk tambangnya bisa diperhatikan untuk MEDC ya, MEDC dan Antam, Inco, dan juga untuk popindasinya bisa INKP dan Tekim mungkin. Ya, hari ini infrastruktur sektornya menurun terdalam begitu. Tapi yang menarik adalah saham-saham kertas nih. Saham-saham kertas hari ini mengalami kenaikan begitu. Banyak sekali diborong oleh investor. Apa yang menjadi pemicunya, Mas Lanjar? Ya, untuk saham-saham kertas itu tadi pagi ada report mengenai pertumbuhan ekspor ya dari kertas Indonesia yang sudah mulai kembali stabil dan meningkat. Dikarenakan kalau saya trace ke dalam lagi bahan dasar dari masker yang medis ya, itu kan banyak dari kertas yang mungkin akan dipakai untuk itu ke depannya sih. Dan ini yang menjadi katalisnya sebenarnya. Dan untuk dari infrastruktur itu kalau saya lihat yang terdalam itu dari telekomunikasi, di mana sentimen dari PSBB ini sudah tidak seperti PSBB di awal ya, di mana di awal sentimen PSBB otomatis telekomunikasi yang menjadi favorit, dan sekarang ternyata tidak. Dan di trace dari tingkat penjualan datanya pun tidak se-booming pada PSBB sebelumnya. Dan juga ada yang di mana bisnis pengusaha itu sudah mulai beralih ke teknologi ya, dan banyak juga yang ikut mendalami bisnis paket data ya, dan persaingan bisnis ini akan menyebabkan persaingan harga tentunya, dan ini yang dikacau oleh investor agak cukup berat dari sektor infrastruktur terutama di telekomunikasi. Baik, Mas Lanjar, kalau kita lihat untuk akhir tahun ini begitu ya, secara teknikal apa saja potensi-potensi saham-saham yang cuan untuk sampai akhir 2020 karena pandemi masih uncertainty? Oke, baik lagi tadi saya kalau melihat dengan relative performance dari beberapa sektor, memang ada beberapa sektor yang mengalami recovery cukup cepat seperti consumer ya, dan juga ada di situ pertanian dan juga pertambangan, dan kemungkinan masih dari 3 sektor itu yang akan menjadi lead dari pergerakan sektoral di ISG. Dan untuk pergerakan ISG sendiri, kami melihatnya selama ISG terus kuat di atas 5.000 dan juga mampu breakout di bearish trendline 5.200, tidak ada keraguan untuk ISG di akhir tahun ini akan kembali mencoba menguji kisaran level 5.500-an hingga 5.700-an. Ya, karena kalau saya lihat ya, level psikologis 5.000 ini cukup menjadi bottomnya oleh trader, karena dari polanya sendiri itu ada pola elite wave yang kemarin pada saat panic selling telah mengkonfirmasi pencapaian wave 4, dan saat ini sudah bergerak menuju wave 5, di mana targetnya itu ya masih di kisaran di atas 5.500 kalau secara Fibonacci retracement. Dan kemungkinan jika semua kondusif dan vaksin pun secara sentimen ya, vaksin pun di Indonesia lebih cepat didistribusikan, dan juga beberapa kebijakan pemerintah yang sesuai, tidak begitu agresif, tidak begitu pasif, ya otomatis kita nggak ada yang nggak mungkin kita akan balik lagi kuat di atas 5.500 untuk ISG. Oke, baik. Terima kasih Mas Lanjar untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market.